saya ingin ke depan ini agar masalah finansial dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis itu, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, kita mencoba agar itu bisa memperoleh dari APBN, dari anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan Majelis Resort tentunya nanti kita harapkan agar ini bisa memperoleh dari APBD provinsi dan juga mungkin APBD kabupaten kota. Tentu dengan kita harus melakukan sesuatu yang menyesuaikan nomenklatur. Yang kita ingin ke depan adalah Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis yang mampu untuk berbicara berkenaan dengan masalah pendidikan, yang berbicara masalah kesehatan, untuk menjadi sesuatu yang lebih efisien dan tentunya lebih efektif adalah merupakan peluang. Terima kasih Pak Kinurung Maleh. Selanjutnya penanggap yang kedua yaitu Ibu Pendeta Dr. Simpon F. Leon. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Sinode GKE. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak materi yang disampaikan oleh pemateri. Terima kasih Pak Teras yang kita hormati bersama. Rupanya tanggapan saya dengan Pak Kinurung ini klop ini. Beliau menyampaikan secara teoritik dan praktis. Cocok, saya melanjutkan. Cocok kita Ibu Simpon. Cocok memang sama Pak Kinurung ini. Oke. Saya lebih pada melanjutkan apa yang Pak Kinurung sampaikan. Ini kemistrinya udah berasa ini ya. Beberapa sudah disampaikan oleh Pak Kinurung. Saya hanya menguatkan beberapa hal dari materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih seluruh pemateri, Prof. Joni yang saya hormati, dosen saya, dan yang lainnya. Dalam tata gereja dan GBTP sangat jelas ya, bahwa pendidikan itu dan kesehatan itu tugas panggilan kesaksian. Jadi ada 3 tugas panggilan gereja. Pendidikan dan kesehatan itu salah satu bagian dari kesaksian kita. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana sejarah dari Pak Ajong dan seterusnya sudah diperlihatkan dan dikuatkan dalam tanggapan Pak Kinurung. Dan tujuan pendidikan sangat jelas juga dalam rangka mencerdaskan. Dalam rangka itu maka bermitra dengan pemerintah dan lembaga lainnya, bermitra dengan pemerintah dan lembaga lain dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kinurung dalam sejarahnya. Ada Parpem kita, ya, ada rumah sakit, ada apa namanya poliklinik kita. Tetapi memang situasinya sekarang ini situasi yang begitu menurun. Dan terima kasih banyak para pemerhati kita, para tokoh kita dan pecinta GKE begitu luar biasa berpikir tentang hal ini. Sungguh Tuhan menggerakkan hati kita semua. Nah, berikut Bapak yang saya hormati, GBTP juga memperlihatkan dari tata gereja itu, GBTP kita sangat jelas gitu ya, terutama sekali tentang lembaga pendidikan kita, kurang diminati, bukan menjadi pilihan. Pola dan metode tradisional dengan pendekatan guru. Jadi sudah oleh Prof. Joni itu sangat jelas sekali, oleh juga Pak Ajong. Kemudian kita belum mampu menerapkan dan mengembangkan pola metode hadap masalah. Ya artinya masih tradisional cara pendidikan kita, apalagi dengan sistem dengan dunia digital sekarang kita kejar mengejar dengan kemajuan. Tapi dalam situasi kualitas yang begitu menurun, tetapi juga selain sumber daya adalah topangan kita juga sangat lemah gitu ya.
Nah, lemahnya partisipasi seluruh warga gereja. Ini tertuang dalam GBTP kita. Nah, yang berikutnya adalah saya tidak pegang materinya, Pak, jadi saya harus lihat slide-nya ya. Nah, ini saya langsung menanggap apa yang Pak Teras katakan tadi itu. Surat kita tanggal 21 April itu, ketika saya cek, ternyata bukan 101, jadi 101 itu Pak, apa itu ya? Resort dan jemaat DKI Jakarta. Jadi resort kita itu berjumlah 100 resort dan cares kita. Lalu kemudian satunya itu DKI Jakarta. Jadi dalam surat kita itu kita membuat daftar topangan gitu ya. Ini jarang Pak, jarang terjadi ini. Ini baru saya 15 tahun tuh baru kali ini juga yang kita membuat daftar seperti itu. Kita sudah membuat peta, memapping berapa mendata gitu ya, jumlah yayasan kita. Yayasan kita itu ada 30-an. Jadi ada yayasan yang di bawah Majelis Sinode, ada yayasan yang di bawah Majelis Resort. Nah, mengapa ada di bawah Majelis Resort dan Sinode? Ini bergantung pada kesepakatan. Tapi untuk yayasan pendidikan itu rata-rata namanya YPK. Yayasan pendidikan tinggi kita ada 2 dan 3 dengan Kalimantan Barat, YPT KES, YPT apa namanya Bernstein yang mengelola STTGKE, kemudian staf AW yang ada di Kalimantan Barat. Kalau perguruan tinggi kita ada 3 ya. Yang lain adalah YPK. Nah, di bawah YPK ini ada beberapa nama lagi di resort-resort dengan nama masing-masing. Jadi 30-an. Nah, kita dalam surat yang lalu itu memang meminta supaya 101 resort dan 1 jemaat DKI itu bisa menopang, kebetulan hari itu adalah hari pendidikan GKI, mereka bisa menopang dengan kolekte dan membagikan itu kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar mereka, sehingga kita membuat daftar itu. Nah, dengan pemikiran bahwa dengan cara ini selain bersosialisasi dengan liturgi yang khusus, juga nanti kolekte yang terkumpul. Puji Tuhan, ada beberapa resort yang sudah melaporkan, sudah mengirim langsung kepada yayasan sesuai dengan daftar. Nah, kegiatan kita ini sebenarnya sudah saya menyempatkan juga untuk membuat apa yang dilakukan, karena saya dengan Pak Willy tahun 2015-2020 bahkan 2010-2015 itu kencang itu Pak, Ibu. Memikirkan. Sampai saya itu agak jarang di kantor saking persoalan-persoalan mandokmai, persoalan-persoalan tumbang lahang gitu ya, SMK tumbang lahang, Agri Karya Bakti dan SMK GKI Mandomai. Ada begitu banyak perubahan tahun 2010 dan 2015 sampai kemudian 2020 ini. Jadi perubahan-perubahan bantuan, perubahan-perubahan sistem, kemudian perubahan-perubahan terjadi adalah ada keinginan untuk yang ini pimpin, yang ini tidak pas, yang ini tidak cocok dengan keinginan kami, jadi kami mau berubah begini ya. Itu difasilitasi semua oleh Majelis Sinode. Nah, jadi ada beberapa ini pembaharuan pengurus, pendirian Dewan Pendidikan. Nah, kita pernah mendirikan Dewan Pendidikan, dan Pak Prof. Bungai memang orang yang selalu menjadi teman kita diskusi. Mengapa ini tidak jalan? Waktu itu diminta ada ADRT-nya. Jadi artinya ini dia harus mandiri begitu ya. Dia harus punya akte sendiri. Nah, kita terbentur di situ waktu itu. Sementara Dewan Pendidikan ini keinginannya besar sekali untuk melakukan sesuatu. Karena kalau dipegang oleh Majelis Sinode, nampaknya gerakannya tidak terlalu apa. Sehingga ada keinginan untuk kita ini ngerjakan apa. Nah itu. Jadi terbenturnya di situ beberapa waktu. Gitu. Kemudian ada konsultasi pendidikan. Kita sampai ada mengundang dari penabur, mengundang dari, saya lupa satu sekolah yang besar itu, mereka menyampaikan bagaimana metode dan lain-lain. Kemudian ada juga kunjungan-kunjungan, mengupayakan gaji dan operasional sekolah. Ada beberapa tokoh yang membayar gaji, Mendomai misalnya, ada beberapa kali Pak Willy juga bayar, Pak Pandu juga saya mau berterus terang, Pak Pandu 1 bulan, Pak Willy 1 bulan, ada beberapa orang, di mana tokoh-tokoh, Pak Sipet juga saya pernah beberapa tokoh
yang kebetulan saya kenal, kita langsung tolong ini gaji. Tapi itu tidak mampu karena ini sifatnya apa namanya ya, tidak tersistem dengan baik. Kemudian rencana merger yayasan. Ini pernah keinginan ada merger yayasan antara Yayasan Perguruan Tinggi Eka Sinta dengan yang ada di STT GKE. Ada keinginan seperti itu dalam kerangka dengan mengecilnya jumlahnya, maka kita akan bisa bergeraknya lebih banyak. Yang dikatakan Pak Teras, saya pikir ini benar ya. Ngapain besar banyak sekali, tetapi pekerjaan kita itu tidak kelihatan gitu ya. Nah itu. Kemudian ada rencana merger dengan lembaga pendidikan yang bermutu. Ini pernah dilakukan SMP Kristen kita, SMA yang di Palangkaraya, untuk kerjasama dengan OPH. OPH berencana ingin merger dalam artian sesuai dengan aturan OPH pada saat itu. Nah, benturan kita adalah karena aturan di sana guru-guru mereka akan pilih gitu. Nah, jadi bagaimana dengan guru-guru kita? Nah, ini semuanya menjadi persoalan. Kemudian kita juga berupaya dalam rangka keuangan itu amplop dan kolekte hari pendidikan, kemudian kotak. Ini kotak khusus tiap gereja ini kita minta Pak Ben minta tolong bantu nih kotak SMK Mandoma yang buat, dan semua kotak-kotak ada. Maaf Bu Simpun. Oke, sedikit lagi ya Ibu ya. Kemudian hari pendidikan GKE pakai liturgi. Terakhir di slide terakhir. Kegiatan, bukan, ada terakhir rasanya ya, satu lagi Ibu. Saya izin minta satu lagi slide-nya. Yang terakhir itu. Ya, oke. Nah, ini rencana yang menjadi harapan bersama saya kira, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Pada prinsipnya adalah saya sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Joni, oleh Pak Ajong, oleh beberapa yang lain tentang pendidikan kita dan kesehatan oleh Pak Dr. Miko. Ini harus menjadi bagian penting kita ke depan. Nah, yang terakhir begini, tentang restrukturisasi yang disampaikan. Ini penting Bu ya, saya minta tolong sedikit tentang hal ini. Tentang restrukturisasi yang disampaikan oleh Pak Teras Narang. Saya mau hanya menyampaikan sedikit kasus di Jemaat Sangatta, Pak Teras. Baru-baru ini Jemaat Sangatta itu, mereka mendapat bantuan 150 juta dari pemerintah. Nah, tetapi persoalan mereka adalah perlu ada, apa namanya, pajak itu? Kartu pajak, NPWP, perlu adanya NPWP. Nah, kalau ada NPWP, itu artinya kalau perlu ada NPWP, itu harus diakte notariskan. Nah, persoalannya adalah gereja-gereja kita ini, yang jemaat-jemaat kita ini, itu kan menyatu dengan NPWP di sinode. Nah, ketika diberikan NPWP sinode, itu tidak dipakai rupanya. Kemudian, pendirian gereja juga tidak dipakai. Kenapa? Karena ini berbeda provinsi. Nah, persoalan kita adalah perbedaan tempat. Dan saya pikir mungkin ini yang dipikirkan oleh para tokoh kita. Kasusnya sudah terjadi. Ini seminggu yang lalu. Saya konsultasi dengan Pak Ketum bilang ya, ini sesuatu yang baru, dan apakah ini tidak membuat mereka akan berdiri sendiri dan lain-lain. Saya katakan kepada mereka, coba cek di akte notarisnya nanti isinya adalah bagaimana supaya isinya itu adalah bagian dari GKE, tetapi kemudian dalam kerangka kita untuk berada di tingkat lokal, yang mungkin pajaknya tidak mungkin keluar dari situ, karena harus berada di situ. Dan apa yang dikatakan Pak Teras, saya pikir harus dipikirkan oleh para ketua resort kita, oleh para pendeta, karena memang nampaknya sudah saatnya kita harus berpikir tentang sebuah perubahan penyesuaian begitu ya. Tapi penyesuaian yang bagaimana? Ini yang dikatakan oleh Pak Teras. Kalau bisa ini masuk dalam agenda sinode umum. Maaf Bu Simpun, waktunya sudah. Oke, ini penting sekali untuk dimasukkan. Nah, kita akan ada pra sinode umum.
mohon nanti ini menjadi bagian penting untuk dipercakapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mantap, Bu Simpon. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penanggap yang ketiga, yaitu Pendeta Medio Rafano M.Min. Beliau adalah Ketua Resort GKI Palangkaraya dan Ketua PGI Wilayah Kalimantan Tengah. Kepada Pak Medio, disilakan. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya bisa share screen. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini terima kasih dari moderator yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan tanggapan. Yang kami hormati tokoh Gereja Kalimantan Tengah tokoh nasional Bapak Dr. Agustin Terasmarang yang telah hadir dan memberikan paparan bagi kita pada malam hari ini, dan seluruh pemateri, penanggap, dan semua yang hadir dalam webinar ini yang kami banggakan, yang kami hormati. Pada kesempatan ini, tanggapan atas materi webinar revitalisasi bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan GKI perspektif warga GKI dilaksanakan oleh komunitas pemerhati dan pecinta GKI. Pak Medio, maaf ada suara lainnya. Mungkin nggak usah pakai headset mungkin Pak Medio supaya nggak dubbing. Oh iya. Oke, terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Terasmarang tadi, kami ucapkan terima kasih luar biasa yang disampaikan malam ini untuk membangkitkan semangat yang membara untuk membangun GKI yang kita cintai ini. Mungkin juga melalui restrukturisasi, revitalisasi, mungkin juga reformasi di tubuh GKI ini, dan juga tambah satu lagi istilah refocusing tadi. Terima kasih itu semua, dan ini semua demi kemajuan Gereja Kalimantan Tengah yang sejahtera dan memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan, semangat dan juga kata-kata kunci untuk pelayanan Gereja Kalimantan Tengah tadi. Kesehatan itu menjangkau yang tidak terjangkau dan melayani yang tidak terlayani, dan itu real dan kenyataan, dan itu harus menjadi tujuan dan fokus kegiatan kita ke depan. Berikutnya materi dari Pak Pendeta Paulus Ajung MTH. Saya senang dengan paparan Pak Pendeta Paulus Ajung malam ini, lengkap, diawali dengan dasar Alkitabiah dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus penuh dengan aktivitas mengajar dan menyembuhkan. Dan memang saya tambahkan juga bahwa dia juga aktivitasnya dalam membawa orang kepada keselamatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan Kristen di Borneo mulai 1837 di rumah Banstein di Banjarmasin. Lanjut berkembang menjadi lembaga yang pernah jaya dan sangat berjasa pada masanya di Borneo ini. Sepakat bahwa pelayanan pendidikan GKI revitalisasi adalah keniscayaan supaya menjadi lembaga pendidikan yang utama, menjadi tujuan orang tua mendidik anaknya, dan itu harus menjadi tujuan bahwa revitalisasi pendidikan GKI ke depan. Berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa materi dari Prof. Jody Bungai sepakat 3 pilar pendidikan Kristen, rumah, sekolah, gereja, dan ini harus kita laksanakan dengan fokus pada kegiatan-kegiatan yang betul-betul kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Sependapat bahwa kebangkitan pendidikan mulai dari SDM yang berkualitas. Untuk melaksanakannya, untuk melaksanakan kegiatan pendidikan ke depan. Dan kemudian kepala sekolah sebagai key person, betul-betul bahwa kepala sekolah menentukan, seperti saat ini pemimpin-pemimpin resort dan jemaat sangat menentukan, yaitu kemajuan dari gereja itu sendiri. Dan berikutnya
Eh, Berikutnya, mutu dari guru, kurikulum, atmosfer akademik, dan sumber keilmuan. Saya tambahkan lagi bahwa perlu dukungan penuh dari warga jemaat sebagai sumber dana dari kegiatan pendidikan di Gereja Kalimantan Penglish ini. Kemudian berikutnya dari Dr. Miko, kami berikan Dr. Miko Oriama Paslojen. Kami sampaikan beberapa hal. Terima kasih atas materi yang membawa kita seluruh warga GKI mampu menghadapi pandemi COVID-19 dengan baik dan berdoa bahwa pandemi cepat berakhir. Kenapa yang disampaikan tadi meminta warga GKI untuk betul-betul tanggap dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan berikutnya menurut kami perlu juga di dalam pelayanan kesehatan ini ada rumusan visi dan misi pelayanan kesehatan GKI ke depan sebagai arah gerak dari pelayanan kesehatan yang menjangkau tidak terjangkau ini dan melayani yang tidak terlayani. Kemudian dasar Alkitabiah pun harus kita susun, dan tadi telah disampaikan juga oleh Pak Pendeta Paulus Ajong dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Berikutnya, revitalisasi klinik. Ada klinik di Nangabulik, ada klinik di Banjarmasin, ada klinik di Karigas di Palangkaraya. Lalu kemudian, di era beberapa waktu yang lalu, ada mendirikan rumah sakit di Bukit Rawi. Dan bagaimana kelanjutannya? Jadi itu GKI mesti harus tetap memikirkan ini semua. Demikian yang kami sampaikan dalam tanggapan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh narasumber dan penanggap. Kami sepakat dalam banyak hal untuk kemajuan, revitalisasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan di GKI ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, kembali kepada Ibu Susana, moderator kita. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Medio. Selanjutnya kita ke penanggap yang keempat, yaitu Bapak Pendeta Edi Liverda, MSI Theo. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta. Kepada Pak Edi Liverda, disilahkan. Terima kasih. Host bisa bantu ya, share. Bisa host atau saya? Silakan. Bisa langsung. Langsung saya ya? Iya, Bapak bisa langsung Pak share screen-nya Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Dan saya akan mencoba memanfaatkan waktu ini, dan ada 3 pokok saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pendidikan dan kesehatan, barangkali ini karena pendekatannya sejarah agak mendekati apa yang disampaikan oleh Pak Kinurung, walaupun tidak harus sama ya. Pendidikan dan kesehatan bagian dari strategi misi dan dilakukan oleh Sending dalam upaya pekabaran Injil, dan itu betul tidak berdiri sendiri, tetapi sebenarnya konteks yang dialami masyarakat Dayak saat itu. Proses pengobatan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh para Sending itu tidak hanya semata membuat orang sembuh sebenarnya, tetapi merubah gaya hidupnya, tetapi sebuah bentuk perlawanan terhadap pengobatan yang dilakukan orang Dayak saat itu, misalnya melewati dukun dan melewati pengobatan tradisional lainnya. Jadi itu yang dilakukan di bidang kesehatan. Begitu juga di bidang pendidikan, karena tidak mungkin menyelenggarakan peribadatan itu atau membaca Alkitab kalau tidak bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu, yang dilakukan di bidang pendidikan dan kesehatan itu bukan sekedar menyelenggarakannya saja, tetapi mau menjawab tantangan pada saat itu. Sehingga pada akhirnya upaya yang dilakukan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi sebuah identitas gereja.
sama dengan Pak Kinurung, menjadi sebuah identitas gereja dan bagian dari pelayanan gereja yang tidak bisa dipisahkan dari pelayanan seperti pelayanan ibadah, pelayanan diakonia, dan lainnya. Nah, menurut saya, spirit inilah yang seharusnya menjadi titik temu atau dicari dalam upaya merevitalisasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan GKI. Oleh sebab itu, menurut saya, pendidikan kita tidak bertumbuh bukan karena kita kalah bersaing, bukan karena kita tidak mampu. Saya harus positif memandang ini ya. Tetapi karena kita tidak menjadikannya semacam bisnis inti, core bisnis dalam pelayanan kita. Itu menurut saya yang paling inti. Oleh sebab itu kita harus menjadikannya bisnis inti sama seperti kita menyelenggarakan ibadah dan kegiatan lainnya. Nah, spirit itu pada akhirnya menjadi model dalam proses belajar pada lembaga pendidikan dan di bidang kesehatan. Ini menurut saya landasan yang mau saya berikan pada bagian awal ini. Sebab ketika saya menyekolahkan anak saya di sekolah Katolik di sini, sebenarnya misalnya di Vincentius itu, ada tokoh itu yang diangkat di situ. Misalnya di Vincentius itu tokoh Suster Angela misalnya. Suster itulah yang dihidupkan di dalam pendidikan itu. Oleh sebab itu, saya berdiskusi banyak dengan Pendeta Gunedi, Ketua Resort di Temiang Layang, karena dia mendirikan TIKA ya, dengan nama Peduli Nukur. Saya bilang dengan dia, itu bukan hanya sekedar nama. Coba Anda gali itu, apa nilai-nilai yang ada dalam diri Pak Ukur itu. Dia seorang yang suka membaca, dia orang yang suka berbagi, dia orang yang ramah, dia orang yang setia. Itu harus dihidupkan dalam spirit pendidikan itu. Nah, oleh sebab itu saya sepakat dengan Pak Teras, kearifan GKE itu harus digali ulang untuk kita mengembangkan pendidikan kita di GKE di masa depan ini. Sebab itu kearifan itu dihidupkan kembali di dalam pendidikan. Misalnya SPP-nya harus topang menopang. Di mana spiritnya? Dari nilai berbagi dari tokoh gereja yang kita ambil menjadi panutan dalam pergaulan gereja itu. Itu yang saya amati dalam pendidikan Katolik ya. Selanjutnya, saya ingin memberikan tantangan, menyampaikan tantangan revitalisasi kita. Saya sepakat dengan banyak pembicara tadi bahwa pengelolaan pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi kita tidak atau belum kita kelola secara linear. TK berdiri sendiri, SD, SMP, SMU, SMK-nya, sampai perguruan tingginya berdiri sendiri, begitu. Saya pernah menjadi ketua yayasan di Puruk Cahu, bekerja sama dengan sekolah Katolik ya, dari TK sampai SMA-nya kami tangani. Ada banyak hal yang mereka kembangkan di dalam sekolah itu, termasuk juga menghubungkan lulusannya kepada universitas yang mereka miliki. Jadi walaupun dia tidak punya hubungan, tetapi mereka mampu mengolah pendidikan itu secara linear dan mereka menetapkan kualitas apa yang mau dijual. Jadi rapat pertama kami itu 1 tahun itu, apa yang akan kita jual yang menjadi unggulan. Nah, karena waktu itu unggulannya adalah bahasa Inggris, maka pada akhirnya rekrutmen gurunya juga mengarah ke sana. Misalnya gurunya matematika, dia harus menguasai bahasa Inggris. Artinya seorang gurunya harus menguasai lebih dari satu ilmu yang dia miliki. Itu yang saya pelajari dari mereka ya, ketika mereka mampu mengolah pendidikan mereka secara linear. Dan usulan saya, karena memang kita secara parsial dan tidak linear mengelola pendidikan kita ini, perlu dibentuk semacam tanda petik ya, saya hanya memberi nama ini ya, menjadi semacam membentuk semacam konsorsium lembaga pendidikan, baik itu pendidikan dasar dan menengah dan perguruan tinggi. Mengapa konsorsium ini dibutuhkan? Agar orang-orang profesional yang bisa ada banyak di GKI ini bisa terlibat. Nah, dari sanalah kita mulai memproses pendidikan kita ini secara nyata.
Ternyata ada banyak diskusi di sana sehingga orang-orang profesional bisa masuk, misalnya lembaga pendidikan, misalnya konsorsium di bidang kesehatan, sehingga bisa membangun sebuah pendidikan atau kesehatan ini secara linear. Dia tidak berdiri sendiri, tidak terpecah-pecah, tidak tidak ada hubungannya. Nah, dari sini juga untuk memperjelas keberadaannya dalam struktur gereja. Itu juga yang saya pesan dengan Pak Sipet, dengan Pak Kinurung juga kemarin itu, ketika saya berterima kasih karena kampus mau terlibat dalam hal ini, kampus kita ini mau terlibat dalam hal membangun struktur. Di mana sebenarnya struktur pendidikan ini dalam gereja kita? Karena di dalam raker, di dalam sinode umum, lembaga pendidikan itu hanya membawa kertas 2 halaman, menyampaikan 10 menit, begitu, 20 menit, tidak ditanggapi. Nah, oleh sebab itu saya rasa harus diperjelas dalam struktur, dan bisa saya tawarkan tadi, di dalam konsorsium itulah kita akan berbicara banyak dan orang-orang profesional bisa terlibat di dalamnya. Itu bagian yang kedua ya. Dan bagian yang ya, mohon maaf, tambahan saja, ini bagus sekali nih, slide-nya ini bagus. Kalau boleh di bawah TK GKE itu ada PAUD, Pak. Oke. Pendidikan anak usia dini GKE. Ya. Jadi mereka sebelum masuk TK sudah mempunyai kekuatan bahwa mereka adalah warga GKE dan menguatkan diri dari sejak dini. Jadi pendidikan anak usia dini, PAUD. Ini bagus sekali nih, ininya diagramnya. Dari yang kecil sampai membesar. Ya. Bagus, luar biasa ini. Tinggal tambah sedikit PAUD GKE saja. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak, saya dalam keterbatasan saya di dalam dunia pendidikan, saya pikir dari TK, betul ada PAUD ya sekarang ya. Terima kasih Pak Teras, tapi idenya ya seperti saya katakan itu. Dan bagian terakhir, ini tawaran saya pada bagian terakhir ya. Nah, bisa tidak kita membangun mengkonstruksi pendidikan kita ini partisipatif ya. Saya pernah tinggal live in di pesantren di Bantul, saya pernah sekitar berapa minggu di situ. Kemarin juga saya di Salatiga ya. Yang saya lihat bagaimana mereka membangun pendidikan partisipatif mereka bisa bersama-sama, yaitu dari gereja ke warga jemaatnya, ke lembaga pendidikannya, dan seterusnya. Saya tanya dengan pesantren itu, karena kami banyak berbicara banyak di sana. Pesantren itu tidak ada tembok sebenarnya. Kalaupun ada tembok, sebenarnya itu hanya 1-2 pesantren saja. Kenapa? Sekolah itu dibangun di atas hamparan bersama masyarakat. Sehingga sekolah itu bukan hanya menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi masyarakat sekitar terlibat di dalamnya. Saya juga pernah beberapa waktu dulu tinggal di Jogja, saya datang ke sekolahnya Mangun Wijaya itu ya. Nah, itu lebih heboh lagi saya pikir ya. Karena mereka bisa bersekolah bersama-sama masyarakat di sekitarnya. Jadi mereka sekolahnya ada gedung sederhana begitu ya. Tapi mereka bisa bersekolahnya di depan rumah penduduk begitu, di sawah, dan diajarkan hal-hal yang menyangkut kehidupan begitu. Minta air minumnya dengan masyarakat, atau hampir saya menyekolahkan anak tertua saya di situ dulu ya, tapi kami keburu pindah. Nah, saya melihat bangunan konstruksi membangun pendidikan yang partisipatif ini perlu, tetapi dalam konteks yang berbeda ya. Tentu kita harus melihat konteks yang berbeda. Tidak harus itu diterapkan di Palangkaraya, mungkin diterapkan di, ya saya akan mengakhiri ini selesai sudah di sini ya. Dia mungkin diterapkan di Tamiang. Lihat konteksnya. Nah, sehingga model pendidikan kita itu tidak seragam, tidak harus satu begitu ya. Dan itu diterapkan di gereja Katolik. Berbeda-beda pendidikannya, sistem pendidikannya, dan saya pikir kita kaya dengan itu. Saya pikir itu tawaran saya. Terima kasih Ibu Moderator. Tuhan memberkati kita semua. Memberkati, terima kasih Pak Edi Liverda. Selanjutnya kepada penanggap yang terakhir, yaitu Bapak Pendeta Satria STH. Beliau adalah Ketua Majelis Resort GKE Selat di Kuala Kapuas. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Susana atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati keynote speech yaitu Pak Teras,
kemudian yang saya hormati para narasumber, Bapak Ibu pendeta dan yang bukan pendeta yang hadir dalam webinar ini. Mohon maaf saya tidak membuat catatan untuk di share screen. Saya ingin menyampaikan sedikit hal saja karena sudah ada banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh penanggap-penanggap yang terlebih dahulu. Pertama, terima kasih untuk paparan yang disampaikan baik oleh Pak Teras maupun ketiga narasumber. Nah, kemudian yang berikutnya, kita sepakat bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat penting dalam pekabaran Injil, baik pada zaman sending dulu maupun pada zaman kita sekarang ini. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana supaya bidang pendidikan dan kesehatan ini boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan, maka perlu direvitalisasi. Nah, saya pikir ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah harus ada bidang atau departemen atau majelis di struktur Majelis Sinode GKE ini. Nah, untuk mengkoordinir semua pendidikan ini. Karena terus terang selama ini kita ini kan berjalan sendiri-sendiri. Misalnya kami di Kuala Kapuas ini ada Yayasan Bahtera Sinta. Karena saya sebagai ketua resort, lalu secara otomatis saya sebagai pembina. Kadang-kadang pusing kepala karena segala sesuatu semua ketua resort, pembina, padahal ada yayasan. Mau beli ini, beli itu, dan seterusnya semua ke ketua resort. Saya pikir ini apa? Nah, jadi ini harus ada bidang atau departemen yang secara khusus memperhatikan baik itu pendidikan maupun kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, masalah kita juga adalah yayasan ini menjadi sangat penting. Nah, orang yang dipilih duduk di yayasan ini adalah orang yang sungguh-sungguh peduli. Misalnya kalau dia di bidang pendidikan, orang yang punya hati dan peduli kepada dunia pendidikan. Nah, selama ini saya lihat yang menjadi permasalahannya, orang yang kita tunjuk di yayasan itu adalah ditunjuk sembarangan begitu. Kadang-kadang orangnya juga yang ditunjuk itu sebenarnya tidak bersedia. Akhirnya seperti kami dulu saya datang, yayasannya tidak berjalan. Jadi tidak berjalan, tidak ada yang dilakukan oleh yayasan. Nah, jadi ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang berikutnya, tenaga pendidiknya juga, termasuk kepala sekolah dan seterusnya, ini menjadi sangat penting. Permasalahan kita, permasalahan kita ini kadang-kadang memang di satu sisi karena ada guru negeri yang diperbantukan di sekolah kita, itu sangat membantu dalam hal penggajian. Tetapi di sisi lain itu juga bisa menimbulkan masalah, saya lihat. Masalahnya apa? Kadang-kadang gurunya ini mau turun ke tidak dan seterusnya, ketika diingatkan dan lain sebagainya, katanya bukan yayasan yang menggaji saya, pemerintah. Nah, padahal dia seharusnya bersyukur karena diberikan tempat untuk ikut ambil bagian dalam mengajar begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, saya pikir juga bahwa kita perlu bekerja sama, baik itu dengan pihak pemerintah ataupun swasta. Kami dulu sangat menyambut baik karena ada mau bekerja sama dengan UPH, dan itu sangat dinantikan oleh banyak orang. Tetapi saya kira kenapa itu tidak terjadi? Itu menjadi pertanyaan yang senantiasa ditanyakan oleh banyak orang. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga perlu membuat terobosan sebagaimana yang kami buat dengan Pak Siun dulu, harus membuat terobosan yaitu untuk untuk menambah jumlah siswa atau anak-anak yang sekolah di sekolah kita. Karena terus terang di mana-mana saja sekolah kita ini ya hampir mati. Di Kapuas ini aja, padahal dulu SMPK itu luar biasa. Sekarang siswanya tidak sampai 10 dari kelas 1 sampai kelas 3. Oh, jadi ini memprihatinkan. Kadang-kadang saya hampir putus asa. Kadang-kadang waktu kami rapat itu, kadang-kadang saya katakan, kalau memang nggak bisa diurus ya bubar aja lah. Kadang-kadang seperti itu ya, rasa putus asa karena keadaannya seperti itu. Nah, jadi
kita harus membuat terobosan. Yang pertama adalah yang sangat penting saya kira, dan ini perlu partisipasi semua warga jemaat. Misalnya kita perlu mendirikan panti asuhan. Kenapa perlu mendirikan panti asuhan? Karena ada banyak warga jemaat kita, anak-anak warga jemaat kita yang tidak mampu sekolah sampai ke kampung-kampung atau desa-desa sana, tetapi itu tidak diperhatikan oleh gereja. Lalu akhirnya yang mengambilnya itu siapa? Masih mendingan kalau diambil oleh yayasan atau panti yang Kristen begitu ya. Tetapi kalau diambil oleh yayasan atau panti yang lain, ini sangat memprihatinkan. Karena begitu anaknya masuk sekolah di situ, nanti dia lalu berubah, pulang ke kampung dan seterusnya, serumah, sekampung, sewarga, semua berubah. Nah, padahal notabene-nya itu adalah warga GKE. Nah, jadi saya pikir untuk menambah jumlah siswa kita itu perlu membangun panti atau mendirikan panti. Kami di Kapuas ini baru rapat yaitu mendirikan panti untuk menampung anak-anak kita yang tidak mampu sekolah, bahkan anak-anak yatim, supaya untuk mengisi sekolah-sekolah kita. Karena kita mengharapkan juga bantuan dari pemerintah melalui BOS itu. Bagaimana bisa banyak dapat BOS yang siswanya aja 10, 15. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Nah, kemudian yang berikutnya nanti perlu saya pikir promosi juga. Promosi baik melalui majelis sinode, baik itu melalui bidang atau departemen apa yang secara terus-menerus disampaikan kepada warga jemaat, supaya warga jemaat ini mendukung sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah GKE ini. Bentuk dukungan itu tidak saja secara finansial saya kira, tetapi mereka memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan kita ini nanti untuk menitipkan atau menyekolahkan anak-anak mereka di situ. Saya kadang-kadang guru-guru itu, Pak, tolong dipromosi Bang sekolah kita ini supaya ada muridnya. Saya katakan, apa yang perlu saya promosi? Nah, kadang-kadang ditanya oleh warga jemaat kita. Saya katakan, Bapak Ibu yuk masukkan anak-anak Bapak Ibu ke sekolah kita. Kasihan sekolah kita. Terai Pak. Mutu aja tun. Lalu kita yang promosinya juga malu juga. Jadi serba-serbi. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atau kalau ada yang kurang atau lebih, dan saya sepakat sebagaimana dikatakan oleh Pak Teras tadi, apa gunanya panti itu? Untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan untuk melayani yang tidak terlayani. Banyak warga kita yang tidak terjangkau dan tidak terlayani, lalu orang lain yang mengambilnya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Satria, Pendeta Satria. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pertanyaan umum, dan saya memohon maaf untuk kesempatan pertama saya memberikan privilege kepada Bapak Pandu Tukat karena beliau adalah STM GKE Mandumai. Kepada Pak Pandu dipersilahkan. Setelah ini akan saya berikan kesempatan untuk yang lainnya. Baik, waktunya paling lama 3 menit ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Susan. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Ya, selamat malam Bapak Dr. Teras Narang, Ibu Simpon Eflion, dan para pembicara dan juga penanggap. Saya senang bisa menyampaikan sesuatu di dalam webinar hari ini. Revitalisasi kesehatan dan pendidikan, saya kira ini suatu hal yang sangat penting dan dan perlu dilaksanakan. Kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas karena pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pada hakikatnya kalau seorang sehat dan terdidik, pasti dia akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Revitalisasi pelayanan bidang pendidikan harus, saya setuju dengan Pak Edi Liverda tadi bahwa perlu menjadi perhatian dan perlu dimasukkan atau dibuat
di dalam struktur GKE yang benar-benar memperhatikan bidang pendidikan dan kesehatan. Karena pengalaman saya selama ini menjadi ketua yayasan di Mandomai, STM GKE Mandomai, banyak hal yang saya temukan bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya sinergitas antar lembaga pendidikan maupun antar lembaga pengelola pendidikan itu sendiri, dalam hal ini yayasan. Karena banyaknya yayasan yang ada di bawah GKE, saya kira ini satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Saya ambil contoh seperti Ungkrip. Ungkrip akan bisa berkembang dengan baik kalau kita dukung. Nah, sekolah yang ada di bawah GKE adalah yang bisa melanjutkan pendidikannya ke Ungkrip itu ada banyak. Ada ya mungkin ada 4. Satu STM GKE Mandomai, kemudian yang kedua Agrikarya Tumbang Lahang, kemudian SMA Kristen ya yang ada di Palangkaraya. Saya kira itu adalah lulusannya adalah mahasiswa calon mahasiswa yang potensial untuk dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perekrutan SDM tenaga terdidik yang baik. Saya kira GKE punya SDM yang sungguh luar biasa, dan itu yang harus kita manfaatkan dan kita upayakan untuk perkembangan GKE. Kemudian yang keempat adalah strategi pemasarannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta, siapa yang terakhir tadi, Ketua Resort Kapuas, ya saya lupa. Pak Satria ya, maaf saya lupa Pak Satria. Strategi pemasaran yang promosi itu sangat bisa kita lakukan karena GKE sendiri punya jemaat yang sangat luar biasa dan sangat luar biasa banyaknya. Nah, kemudian hal lain saya kira adalah mungkin kita perlu fokus pada tingkatan pendidikan tertentu. Misalnya seperti Pak Teras bilang tadi bahwa PAUD dan TK juga baik, karena kalau SD dan SMP atau pendidikan dasar saya kira itu banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin juga fokusnya bisa ke SMA atau SMK. Ya. Nah, SMK saya kira satu hal yang perlu kita angkat juga, bahwa sekolah profesi itu menjadi hal yang sangat penting. Saya pikir bukan karena saya tukang kayu ya, tetapi saya pikir profesi itu harus kita hargai, karena pada hakikatnya orang melakukan pendidikan adalah untuk bertahan hidup atau untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pandu. Khususan saya mau bicara. Baik, saya memberi kesempatan kepada tadi yang sudah langsung chat saya, Pak Darius Dubut ya? Yang mau Pak Sangking. Pak Sangking, ya. Setelah Pak Darius Dubut ya Pak? Ya. Setelah Pak Darius Dubut, kemudian Pak Sangking, kemudian yang selanjutnya adalah Pak Aprianto. Waktunya saya hanya berikan 5 menit masing-masing. Terima kasih. Kalau ada pendeta yang wanita, nanti kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Ya, nanti kita prioritaskan bagi pendeta yang wanita. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Kami persilahkan Pak Darius Dubut. Ada. Bapak ada? Mute Pak, dia mute Pak. Pak, suaranya belum terdengar. Oke, lanjut ke Pak Sangking dulu Pak. Pak Dubut setelahnya. Terima kasih.
Jadi saya tertarik ya setelah pendidikan kesehatan ini. Kebetulan saya sarjana pendidikan dari SPG Kolompas dulu. Ya. Jadi begini ya, saya setuju dengan pendapat Pak Pandu Tukat tadi. Kita fokus kepada pendidikan tertentu ya, pendidikan tertentu. Bila mana perlu kita fokus mendirikan pendidikan untuk sekolah, untuk menyekolah anak-anak Kristen yang tidak mampu. Kita tampung. Kalau kita membuka SMP, SMA tidak mungkin banyak muridnya. Karena sekolah-sekolah negeri sudah banyak. Seperti bilang Pak Sion dulu, kesulitan kita menerima mahasiswa baru sekolah swasta ini karena ya perguruan tinggi negeri ya sudah memberi beasiswa macam-macam katanya. Ya, jadi itu kesulitan sekolah perguruan tinggi swasta, sekolah swasta sekarang ya. Karena sekolah-sekolah negeri ya sudah cukup banyak sehingga swasta kekurangan murid. Nah, jadi menurut saya sebaiknya kita fokus membuka sekolah khusus seperti bilang Pak Tukat tadi ya, sifatnya kejuruan atau khusus untuk anak-anak yang tidak mampu. Kita tampung dari berbagai daerah ya, berbagai daerah. Kalau kita profit oriented, pendidikan tidak akan mungkin lagi sekarang itu. Ya, akan mungkin lagi. Itu saran saya. Yang kedua, saya dulu pernah ke Tembalahang, melihat aset-aset di Tembalahang itu. Ya. Almarhum yang anggota DPR dulu, yang dari PDP, Pak katanya, dia bilang dari kami dapat amses, dapat Sion waktu itu. Ini bekas rumah sakit ini, kami mau bongkar, mau bikin sarang walet. Tapi kami terbentur izin dari Banjarmasin. GKI Banjarmasin. Nah, jadi saya lihat itu bagus itu bangunan itu. Ya bekas rumah sakit itu. Kalau dibongkar, dibangun walet, ya bisa menghasilkan uang. Jadi saya kira aset-aset GKI yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan lain yang kita alihkan ya. Dan saran yang berikutnya, GKI harus memikirkan bagaimana ikut partisipasi dalam program food estate sekarang ini. Ya. Kita harus bisa berkiprah dalam program pemerintah. Ya, untuk ketahanan pangan kita. Saya kira cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sangking. Silakan. Pak Darius masih belum bisa, silahkan Pak Aprianto. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam. Sangat menarik diskusi kita malam hari ini, dan saya setuju dengan kalimat Pak Teras tadi bahwa visi misi kita itu harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, visi pendidikan ini adalah sejalan dengan visi Yesus. Nah, itu yang menjadi roh dari perjuangan kita untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di GKI. Nah, berbicara masalah pendidikan, menurut saya bagaimana kita memperkuat, membuat orang menumbuhkan kepercayaan, trust terhadap pendidikan di GKI. Kita selama ini terlena karena kita tidak melihat kompetitor-kompetitor di sekitar kita selalu melakukan improvement, perbaikan. Kita hendaknya ke depan bagaimana melakukan improvement, perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Karena pendidikan ini kan adalah berbicara tentang jasa. Berbicara tentang jasa artinya kita bagaimana memuaskan pelanggan. Artinya selama ini pendidikan kita di GKI sudahkah menjawab kepuasan pelanggan? Nah, itu dia. Nah, jadi bagaimana kita membuat pelanggan itu puas, kita harus mengemas. Kita harus mengemas, dia harus beda dari sekolah-sekolah yang ada. Kita bagaimana melakukan diferensiasi produk jasa kita tadi. Seperti yang disampaikan tadi Pak Edi bilang, kita harus memang beda dari yang lain gitu. Supaya pendidikan kita GKI dilirik oleh pangsa pasar kita. Nah, terus berikutnya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melakukan analisa pasar
pasar kita bagaimana, lingkungannya bagaimana. Dan GKE, pendidikan GKE harus punya ciri khas. Ciri khas ini yang harus sebagai bentuk diferensiasi tadi. Sehingga orang akan melirik pendidikan kita di GKE. Dan juga bagaimana mengeksplorasi keunggulan tenaga pendidik kita. Keunggulan tenaga pendidik kita, fasilitas kita, kurikulum kita harus memang beda dari sekolah-sekolah pada umumnya. Supaya kita tidak tertinggal, supaya ada trust, ada kepercayaan untuk bahwa GKE itu brandnya begini. Kita sudah belum menciptakan brand. Brand GKE itu sekolah SMA Kristen itu seperti apa brandnya? Unkrip itu apa brandnya? Sehingga orang, oh kalau mau kuliah itu di Unkrip karena dia lebih kayak gini. SMA Kristen seperti ini. Nah, itu kita belum punya. Nah, ini yang bagaimana kita membangun grand design menurut saya, membuat strategi kita di dalam pemasaran kan ada istilah segmenting, memilah mana pasar kita, terus target kita siapa, lokasinya di mana. Itu strategi pemasaran pendidikan ini bagaimana juga seperti strategi pemasaran jasa. Nah, kita harus melakukan itu, segmenting, targeting, positioning. Nah, kita harus melakukan itu ke depan, dan ini menjadi blueprint atau roadmap bagi pendidikan GKE ke depan. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pendidikan GKE bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Kalimantan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Pak Moderator. Aprianto. Selanjutnya untuk sebelum Pak Darius tadi, Pak Darius sudah bisa Pak? Oh ya, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Aprianto tadi bahwa sebetulnya pendidikan itu adalah jasa. Jadi kalau kita membuka lembaga-lembaga pendidikan, maka sebetulnya kita menawarkan jasa kepada masyarakat. Nah, kalau kita berbicara soal jasa, maka apa yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, unggulan. Apa yang unggulan? Apa yang mau kita jual kepada masyarakat? Dan kalau kita tidak punya unggulan, maka apa yang mau kita promosikan? Nah, saya dari situ ingin melompat karena itu sebetulnya persoalan yang ada. Kita tidak kurang SDM di KID, tidak kurang kesadaran warganya, tetapi tetap saja kita melihat bahwa kebutuhan paling besar dari seluruh dalam rangka mengolah produk jasanya ini adalah keuangan. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa betapa penting sebetulnya restrukturisasi organisasi GKE tadi, yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Tadi Ibu Sipun mengatakan kendala teman-teman di mana tadi itu karena jemaat tidak bisa menerima karena tidak ada NPWP. Nah, itu sebabnya saya berpikir bahwa betapa penting sebetulnya dalam restrukturisasi organisasi itu adalah mengembangkan apa yang kemarin kita diskusikan sebagai Majelis Sinode GKE wilayah pelayanan itu. Hanya dengan itulah sebetulnya kita bisa menyerap APBD atau APBN. Kalau kita berbicara soal APBD itu kita tidak mengemis, kita tidak meminta-minta. Karena negara sebetulnya mempersiapkan anggaran khusus untuk pembinaan umatnya. Nah, itu berarti hak gereja untuk mengambil itu. Berarti bahwa melewati Majelis Sinode Wilayah GKE wilayah pelayanan Kalteng, Kalsel, Kalbar itu dia mengambil haknya. Nah, itulah menurut saya salah satu strategi finansial dalam rangka kita mau meningkatkan unggulan yang mana, sekolah-sekolah unggulan. Dan juga kalau kita berbicara mengenai apa yang disebut oleh Pak Edi tadi sebagai konsorsium dan partisipatif, menurut saya partisipatif itu tidak hanya dari warga, tetapi juga pemerintah juga sangat berkepentingan dengan pengembangan sumber daya manusia ini. Nah, karena itu saya sekali lagi menekankan kalau kita mau bicara soal revitalisasi pendidikan, maka kita harus mulai dari restrukturisasi organisasi GKE sehingga nanti ada majelis-majelis wilayah yang bisa menyerap anggaran daerah itu untuk pengembangan pendidikan GKE ke depan. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Darius. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada yang wanita bisa bertanya. Halo, saya Pendeta Rita. Mohon maaf pakai punya Pak Ibu Simpun. Oke. Boleh ya? Silakan perkenalkan diri Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Rita Kesongan, Ketua Resort Kesongan. Saya sangat tertarik dengan materi ini dan
saya mendukung sekali yayasan pendidikan ini sampai anak saya itu semuanya di sekolah di yayasan Kristen. Kendati pun memang hanya sedikit dan seterusnya. Tapi saya punya pemikiran begini. Seandainya yayasan ini kemudian ditangani secara profesional, lalu kemudian orang yang bekerja di situ memang makan, ini maaf ya langsung kalimatnya gitu, langsung biaya hidupnya di situ, dia cari tanda petik cari makan di situ, dia mendapatkan penghasilan di situ, saya kira itu pasti akan maju, Tetap selama ini pengurus yayasan-yayasan kita itu bukannya saya meremehkan orang yang sekarang ini, tidak. Tapi mereka itu ada yang kepala dinas, ada yang kemudian banyak pekerjaan anggota dewan yang lain. Mereka itu konsentrasinya dengan pekerjaannya sendiri, sehingga yayasan ini merupakan panggilan pelayanan gitu ya. Dan waktu mereka itu banyak tersedot ke pekerjaan yang rutin ataupun yang utama bagi mereka. Dan sifatnya sukarela. Ini sudah bagus sebenarnya, sudah bagus. Tapi saya kira lebih bagus lagi kalau konsentrasinya memang ada khusus. Orang yang menanganinya memang disitulah tugas utamanya. Dia mengerjakan apa dan triknya apa, programnya apa supaya sekolah ini menarik. Seperti Katolik itu saya tahu benar itu ada ordonya khusus. Susternya pun jadi kepala sekolah atau guru-gurunya pun suster. Jadi kalau misalnya nanti kita sepakat kemudian menempatkan orang-orang yang tepat punya talenta di bidang pendidikan, tempatkanlah dia di situ. Biar dia yang mengurusnya dan seterusnya. Sama tentunya dengan berbagai pihak. Terima kasih, itu saja usulan dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi yang dari unsur wanita? Kami persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan memperkenalkan diri. Oke, saya Pendeta Yulipina Penyang dari Balikpapan. Mau menyampaikan sedikit pandangan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rita tadi. Kalau pendidikan kita mau berkualitas begitu, mau menjadi yang unggul, maka yang harus kita benahi adalah dari yayasannya sendiri, begitu. Kenapa? Karena saya melihat jauhnya pendidikan punya GKI ini dengan pendidikan, kalau saya boleh memperbandingkan, tapi mohon maaf begitu ya, pendidikan punya Advent. Kalau saya boleh memperbandingkan punya Advent di Balikpapan ini, mereka punya yayasannya itu dari SD, SMP, SMA. Mereka sekolahnya bisa dikatakan unggul dalam hal walaupun mungkin siswanya sedikit, tapi kualitasnya sangat bagus. Ibaratnya itu pada saat ujian begitu, mereka tidak lepas dari 10 besar nilai se-Kalimantan Timur begitu. Artinya bahwa tenaga didiknya atau para pengajarnya adalah orang-orang yang memiliki kualitas SDM yang sangat luar biasa. Itu yang mereka jual begitu. Dan yang kedua juga di sekolah itu, di samping pendidikan, mereka juga mengembangkan apa yang dikatakan bakat. Bakat itu seperti yang di sekolah punya Advent ini, karena anak saya sekolah di situ, mereka mengembangkan berbagai bakat musik, dalam hal ini misalnya biola begitu, dan guru lesnya itu bukan guru sembarangan gitu, tapi mereka langsung dari Purwacaraka begitu. Habis itu banyak lagi ekstra yang lain begitu. Dan dalam pendidikannya saja untuk SD 500 per bulan, SMP 510, SMA-nya 550 begitu. Dan pendidikan mereka sangat luar biasa. Sangat luar biasa, walaupun mereka ibaratnya hanya bagian kecil di Balikpapan ini, tetapi mampu menarik peminat yang bukan Advent masuk ke situ, karena kualitas mereka menjual kualitas yang mereka jual begitu, dan terbukti begitu sanggup bersaing di tingkat provinsi dari hasil lulusan mereka begitu. Jadi saya juga berpikir seperti yang dikatakan oleh Bu Rita, yang pertama benahi dari yayasan, yang kedua juga ya SDM untuk tenaga
pengajarnya, begitu didukung oleh apa namanya penunjang yang ada di dalamnya. Misalnya tadi kalau sekolah ya harus ada ekstra yang sifatnya itu membangun minat anak itu ada di situ. Begitu. Orang tua pasti tidak menyesal bayar mahal begitu untuk apa namanya untuk sebuah apa yang didapatkan oleh anak di situ. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Selanjutnya kami persilahkan. Ada lagi Pak Elisa ya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Susan. Salam hormat saya buat para pembicara, para penanggap. Bagi saya ini diskusi yang konstruktif, menarik. Ya. Kita seakan-akan sekarang diajak oleh para pembicara, para penanggap untuk menemukan puzzle, menemukan sesuatu yang hilang yang pernah dulu ditanamkan oleh para sending kita. Apa yang hilang? Bagi saya, pendidikan dan kesehatan itu adalah misi. Jangan lupa Bapak Ibu, itu adalah misi gereja. Dan itulah yang membuat dulu para sending kita datang ke bumi Borneo membawa misi itu, pendidikan dan kesehatan. Kenapa penting pendidikan? Itulah yang diharapkan untuk memertabatkan orang Dayak waktu itu. Membuat orang Dayak itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan amanat agung ya, yang menjadi spirit yang dibawa oleh para misionaris inilah yang membuat mereka sampai ke tempat kita ya, dengan target dalam terpetik misi yang saya bilang tadi ya. Memertabatkan orang Dayak lewat pendidikan, tetapi tidak cukup hanya sekedar cerdas, tidak cukup hanya sekedar pintar, ya. Mereka berpikir bahwa orang-orang ini harus sehat. Oleh karena itu ada pelayanan di bidang kesehatan. Nah, diskusi malam hari ini saya melihat kita sudah mulai mengarah ke sana, kegelisahan yang sudah disampaikan oleh para pembicara, para penanggap. Nah, saya berpikir begini, kalau kita lupa kepada misi awal dari spirit awal yang dibawa oleh para sending kita, bahwa pendidikan dan kesehatan itu adalah demi memanusiakan orang Dayak waktu itu, maka saya khawatir apa yang kita buat hari ini, rencana apapun yang kita buat hari ini, ya, itu hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar kita berbicara tentang utopia masa lampau, tetapi tidak menghasilkan apa-apa ya. Dalam konteks ini saya khawatir jangan-jangan pendidikan Kristen kita, terutama pendidikan Kristen di GKI, hanya ditakdirkan untuk diisolasi. Ya. Oleh karena itu saya pikir ya, perlu kita berada pada satu pikiran ya, bagaimana menjadikan pendidikan di GKI, ya, pendidikan Kristen, yayasan Kristen atau pendidikan lah, ya, yang ada di GKI itu sebagai medan perang. Jadi kalau kita melihat bahwa pendidikan itu sebagai medan perang, maka orang-orang yang berada di sana adalah para panglima-panglimanya. Yang di yayasan itu panglimanya, yang rektor itu adalah jenderalnya. Ya. Yang menangani pendidikan itu orangnya ahli-ahlinya gitu loh. Jadi kalau kita melihat bahwa pendidikan ini sebagai medan perang, ya kita tidak sembarangan. Tadi kata Bro Apri, harus tahu siapa kompetitor kita, harus tahu siapa musuh kita, bagaimana strategi kita. Ya. Kenapa menjadi medan perang? Karena pendidikan itu menjadi sangat penting. Ya. Dia harus menyentuh semua, saya pikir. Betul, saya setuju tadi ada semacam kayak diferensiasi, betul. Tetapi kalau kita hanya terpaku kepada kayak misalnya apa ya, euforia masa lampau, ya. Apakah kita bisa mengembalikan semangat tumbang lahang, kita bisa mengembalikan semangat mendomai misalnya. Saya pikir mengembalikan semuanya itu harus dimulai dengan mengembalikan semangat spirit sending waktu itu. Itu yang harus dimiliki oleh Kak Elisa, waktunya 1 menit lagi. Ya, itu yang harus dimiliki oleh para pejuang kita, para jenderal kita, para pemangku kebijakan kita. Ya. Kembalikan spirit itu menurut saya. Zending sudah mengirim orang-orang terbaik, ya, tidak hanya sekedar datang, tetapi orang-orang yang terbaik waktu itu, orang-orang yang
tahu soal tukang menukang, orang yang tahu soal obat-obatan, menangani orang-orang sakit waktu itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar kirim, tapi kirim yang terbaik. Jadi bagi saya sekarang, spiritnya karena di medan perang, dudukan orang-orang yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elisa. Untuk penanya terakhir kami persilahkan jika bisa untuk menanyakan tentang bidang kesehatan. Ada yang bisa untuk bidang kesehatan, kami persilahkan. Ibu, karena tadi pendidikan sudah banyak, jadi sebentar ya, saya lebih ini kan tentang kesehatan, karena tadi pertanyaan tentang pendidikan sudah terlalu mendominasi, dan sekarang saya memberikan kesempatan untuk yang kesehatan. Apa Ibu Tirta tentang kesehatan, Bu Tirta? Saya memang hanya memberikan pendapat secara umum saja, tapi saya pikir ini juga bisa untuk bidang kesehatan bisa di situ begitu ya, karena saya melihat apa yang sudah dipaparkan. Maaf Bu, ya, sebentar, nanti dulu Bu. Ya. Apakah ada yang lain? Kalau sebentar ya Bu ya, nanti kalau tidak ada baru saya berikan kepada Ibu. Apakah ada yang lain untuk bidang kesehatan? Itu Ibu Fitria, itu raise hand. Ya, Ibu Fitria juga bisa bagi bidang kesehatan? Ya, oke. Terima kasih Bu Susan. Salam hormat untuk semua narasumber yang luar biasa. Momentum ini, saya hanya bicara momentum ini, dan saya percaya kepada namanya teori momentum. Nah, ini digerakkan hati kita, digerakkan ibu tadi mengatakan, Ibu Pendeta mengatakan ini momentum yang digerakkan oleh Tuhan. Dan jika ini momentum kita jaga sama-sama menggerakkan hal praktis, saya percaya hal-hal praktis yang seperti pelayanan, karena saya juga sering setiap bulan mengantarkan orang tua ke Carigas, bagaimana kami membangun loyalitas dengan yayasan GKE, tapi kemudian menjadi surut dan semakin surut karena kemudian dari mulut ke mulut. Nah, momentum ini yang harus kita jaga dari mulut ke mulut. Akankah orang GKE ini bicara di media sosial, kemudian bicara di tempat-tempat yang memang bisa mencapai promosi atau rebranding, begitu, untuk bicara tentang kapasitas, kualitas, dan segala macamnya. Kita tidak berbohong, tapi bagaimana kita kemudian mengatakan, saya sering ketika ngantar ibu di Carigas, ketemu dengan beberapa dokter, begitu, saya harus posting. Nah, ini ada nggak loyalitas aktivitas seperti itu, dan saya tetap percaya bahwa momentum harus dijaga. Terima kasih Pak Teras. Oke, terima kasih Pak Ibu Fitria. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Bu Tirta 1 menit ya Bu. Waktunya sangat. Terima kasih ya. Saya hanya mau bicara ini saja. Kita sudah mendengar semua hal yang dipaparkan dan saya sangat merespon semuanya itu sebagai sesuatu yang positif yang sudah sangat bagus kita pikirkan begitu ya. Nah, tetapi kita pernahkah melihat bahwa pendidikan dan kesehatan itu apakah sudah menjadi program prioritas di dalam program kita bergereja? Karena itu kita kembalikan lagi kepada yang sudah kita lakukan. Jadi saya pikir ini bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Sesuatu yang pasti akan perlu perjuangan yang sangat sekali bagi kita semua. Nah, karena itu memang kalau kita mau melakukan dan komitmen bersama untuk melakukannya, kita harus mulai dari kita melihat program kita sendiri di GKE ini. Coba lihat di jemaat kita masing-masing, di resort kita masing-masing, ada tidak kita memprogramkan pendidikan dengan kesehatan itu menjadi program prioritas. Dari situ saja kita sudah melihat kelemahan kita. Jadi kedepannya mungkin kalau ada komitmen bersama yang kita lakukan, kita akan bisa melakukan semua hal yang kita sudah bicarakan pada malam hari ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tirta. Kita masuk kepada sesi tanggapan dan kesimpulan. Saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH untuk memberikan tanggapan dan kesimpulan. Ya, nanti yang pembicara lain dikasih kesempatan. Ya, saya kasih. Saya terakhir saja. Bapak mau yang terakhir. Oke, ya, tidak masalah. Oke, yang pertama Pak Paulus Ajong, Pendeta Paulus Ajong MTH. Waktunya 3 menit ya Pak. Terima kasih Ibu. Pertama, realita pendidikan kita dalam kondisi kritis, sekarat, mati suri. Pertanyaan bagi kita, mau kita biarkan terus-menerus atau segera kita selamatkan? Ini momentumnya. Karenanya penyebabnya sudah sangat jelas, terstruktur, sistematis, dan masif.
Oleh karena itu, dari penyebab itu segera kita atasi. Dimulai dari ownernya GKE, ya segera serius mengatasi itu, dan itu nampak dalam restrukturisasi ke depan. Kedua, yayasan pendidikan. Seluruh organ yayasan itu selain mengikuti ketentuan undang-undang yayasan, harus ya inovasi, kreasi, dan terlebih bentuk departemen-departemen yang menunjang, diantaranya Departemen Pengembangan Akademik SDM, Keuangan, Sarana Prasarana, TI. Kita harus belajar dari sejarah. Jangan sampai kita tidak mengantisipasi sejarah. Ke depan pasti akan banyak perubahan-perubahan. Kemudian untuk lembaga pendidikan, jangan hanya berpuas pada kita sudah melaksanakan 8 standar pendidikan. Bila perlu kita harus melampaui itu. Nah, dari itulah baru orang tua, warga GKE bisa mempercayakan anak-anaknya untuk disekolahkan di GKE. Tanpa itu barangkali ya kita menunggu kapan lembaga pendidikan kita dari sekarat mati kemudian tutup semua. Tentu kita selaku pencinta GKE tidak menghendaki hal itu terjadi. Kita harus semangat mulai malam ini dan seterusnya. Ide brilian seperti ini untuk GKE Jaya harus terus kita kumandangkan. Kalau kita benar-benar warga GKE yang baik, mencintai GKE, kita tidak rela GKE ini hancur, terutama lembaga pendidikan dan kesehatan. Merdeka GKE, Jaya GKE, Tuhan Yesus dimuliakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih semangatnya Pendeta Paulus Ajong. Selanjutnya, ya, amin, amin. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan kesimpulan dari Bapak Profesor Dr. Joni Bungai, MPD. Disilakan. Terima kasih, Bu Susan. Ini memang momentum yang luar biasa. Ada Pak Teras dan kita berterima kasih beliau masih tetap sehat untuk bersama memikirkan bagaimana memajukan GKE. Yang pertama, karena momentum ini sudah bagus, saya sangat sepakat bahwa kita harus berubah. Organisasi pendidikan harus berubah. Saya pernah tanya ada perguruan tinggi yang bagus, lalu saya bertanya bagaimana kok bisa kalian membuat perguruan tinggi seperti ini bisa maju dari yang ini bisa maju. Pak Prof. Joni, ini betul seperti kata Pak Teras tadi. Kami berdarah-darah, Pak. Artinya berdarah-darah bagaimana merubah ini supaya bisa ini. Tidak, saya tidak mudah membuat orang lain yang sudah berada di zona nyaman dengan kondisi seperti ini kita rubah gitu. Dan ini memang harus keras. Kita memang harus berubah. Saya tertarik, Pak Edi Leperda, memang kalau kita ingin membuat pendidikan GKE ini bisa lebih maju, kita harus bentuk konsorsium, Pak. Konsorsium yang bisa menangani pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, sehingga kita punya brand. Satu brand bahwa kita punya pendidikan GKE yang punya kualitas. Baik, dan seperti kata Fitriusna, teman dosen, kita memang harus punya kemampuan dari setiap orang GKE untuk memasarkan GKE ini. Apa yang dilakukan GKE harus kita, seperti katakan ada teman yang punya sekolah bagus, bagaimana kalian bisa masuk sekolah kalian? Kami setiap apa yang kami lakukan di sekolah, apa yang kami lakukan di dalam pendidikan kami selalu upload, sudah bisa dilihat oleh ini. Jadi ada humas yang bisa di saat ini. Kita harus cari ahli IT yang bisa membuat kita bagus begitu. Nah mungkin itu yang harus kita lakukan. Kemudian gereja itu mulai dari sinode, resort dan sampai ke tingkat majelis jemaat itu harus mulai mensosialisasikan itu. Di dalam program-program gereja harus ada program untuk sosialisasi pendidikan GKE. Karena ini memang betul momentumnya Pak Teras harus kita pertahankan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Joni. Selanjutnya kita ke Dr. Miko Lujen SPOG. Disilakan. Dr. Miko masih ada di sini? Ya, masih ada saya. Ah, ya. Kalau melihat dari semua kesehatan yang kita punya, fasilitas kesehatan, saya tidak menyangka ya begitu banyak peninggalan dari Sending. Ya, sebenarnya Bapak Sending sudah menanamkan, tinggal kita melanjutkan ya, bukan hanya napak tilas, tapi kalau bisa melanjutkan ya, meneruskan sarana dan prasarana yang ada ya, baik contohnya di Tumbang Mariko ya, di Tumbang Lahang,
semuanya bisa kita ulang kembali, kita tata kembali itu untuk masyarakat kita juga ya. Dan mungkin ke depannya tidak ada salahnya mungkin ada universitas kita Unkrip ya. Mungkin kita bisa kembangkan fakultas kesehatan masyarakat ya, sarjana kesehatan masyarakat. Karena kita ke depannya juga lebih membutuhkan promotif dan preventif ya, bukan hanya dari kuratif saja, penyembuhan aja, tetapi lebih ke arah promotion health-nya. Dan juga kalau bisa adanya keperawatan yang baik ya, khususnya untuk yang masyarakat GKE yang tidak mampu, yang mau menjadi perawat, ya itu bisa lebih ya. Yang setahu saya memang tadi ada yang disinggung mengenai Universitas Pelita Harapan, ya setiap tahun kan mengambil 10 orang ya warga GKE untuk disekolahkan secara gratis ya. Tetapi kan mereka kembali ke sini tidak mutlak kembali ke Kalteng, tapi disebarkan gitu, disebarkan ke seluruh Indonesia. Ya harapannya nanti ke depannya kita punya sekolah keperawatan sendiri ya, terutama untuk anak-anak kita yang tidak mampu, yang dapat bekerja, yang bisa ditaruh di pelosok-pelosok untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Itu aja harapan saya. Semoga kita semua bisa tetap sehat, selalu menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dr. Niko. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pendeta Dr. Kinurung Maleh. Silakan. Terima kasih Ibu Susan. Saya ini sudah senang dahulu begitu ya. Mau tidak komentar pun ada banyak rekomendasi-rekomendasi yang mesti diteruskan bersama. Dan saya pikir ini menjadi panggilan dan misi kita ya. Saya lebih senang ke konsep dasar saja. Tadi Pendeta Elisa menegaskan itu dengan yang bagus. Bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah misi Tuhan yang menggerakkan kita untuk membangun Kalimantan, membangun bangsa ini. Dan saya pikir itu bagian yang penting dari partisipasi kita dalam hal bernegara dan bermasyarakat. Selebihnya saya pikir ya ada semacam revitalisasi di organisasi yang diperlukan, revitalisasi kualitas guru dan seterusnya begitu ya. Revitalisasi fasilitas. Pak Dubut mengatakan sampai kepada soal struktur yang juga harus sangat diperhatikan dalam proses ini. Dan saya pikir Pak Dr. Teras Narang dan Pak Sipet Hermanto akan bertambah lagi membentuk tim nanti agar rekomendasi ke Sinode Umum semakin mantap untuk proses ini. Sekian saja dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, terima kasih Pak Kinurung. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pendeta Dr. Simpun Eflion. Disilahkan. Ibu Simpun ada di sini? Mungkin Ibu Simpun nanti ada iya. Silakan. saya pinjam laptopnya Ketua Resort Tumbang Kasongan ini, tapi berada di Tumbang Sampah. Baik, apresiasi yang luar biasa nih pertama sekali bahwa sepakat bahwa kita perlu ada pembaharuan di bidang pendidikan dan perlu sekali orang-orang yang profesional. Jadi ke depan perlu sekali kita pikirkan siapa orang yang dapat menolong, apakah itu nanti di Dewan Pendidikan atau namanya mungkin Majelis Pendidikan. Lalu kemudian kita perlu juga memetakan lagi persoalan sekolah, mendata seluruh sekolah yang ada. Dan dalam materi yang tidak sempat saya di slide terakhir itu, slide sebelum terakhir, itu ada beberapa program sebenarnya yang perlu dikerjakan untuk 5 tahun ke depan, saya pikir menjawab dari semua persoalan kita. Lalu yang sangat penting juga adalah kawan-kawan para ketua resort yang punya hak suara, mohon sekali lagi masukan-masukan dari para pemerhati dan pecinta GKE ini. Kita akan bicarakan dalam pra-SU, ada pra-sinode umum kita nanti, ada 3 kali. Yang pertama MP BPP dengan MS, dengan BPH saja, kemudian baru dengan resort, dan baru kemudian MS GKE secara lengkap. Dan ini harus disuarakan
supaya diagendakan untuk dibicarakan. Tidak hanya kita mulai revitalisasi tentang pendidikan, tetapi juga katakanlah revitalisasi dan restrukturisasi yang sangat perlu di tubuh GKI. Bagi saya ini penting sekali dengan melihat kasus jemaat Sangatta misalnya ya. Dan ini terjadi juga di Kalimantan Selatan, ada satu jemaat yang sudah membuat akte. Ini artinya bahwa ada kebutuhan kewenangan tingkat lokal yang harus tidak lepas dari Majelis Sinode. Jadi bagaimana cara ini dikoneksikan, ini menjadi satu pengkajian yang penting. Karena kalau tidak demikian, susah kita untuk menjawab tantangan gitu ya. Memang masalahnya soal uang katanya, tapi tidak sekedar itu saya pikir. Tapi itu soal identitas lokal, di mana jemaat itu diakui secara legal. Karena nyebrang-nyebrang itu rupanya ini sangat tidak lagi di mana desentralisasi, kemudian otonomi, nah ini memang, tapi tidak berarti terpecah belah. Oke, itu saya kira yang saya dapat katakan, dan hormat terima kasih saya untuk Pak Teras, untuk seluruh tokoh GKI, untuk para pemerhati dan pecinta, untuk seluruh ketua SOT, untuk Ibu moderator yang sungguh luar biasa, dan semua kita. Apa yang kita lakukan terhadap dunia pendidikan sebenarnya sudah tidak kurang, tetapi mungkin yang mana prioritas yang sudah dikatakan oleh Prof. Joni, sebenarnya yang mana kita kerjakan dulu. Prof. Joni sudah menyampaikan ada 4 bagian tadi itu. Ya, saya pikir ini dan beberapa yang lain. Terima kasih banyak. Oh ya, Pak Miko, itu luar biasa, poliklinik dan lain-lain. Oh ada satu, saya mau katakan begini. Di Kasongan, Pak Bupati Kasongan itu meminta bagikan tanah untuk pendirian poliklinik pemerintah. Jadi katakanlah ini permintaan semacam bagaimana gereja itu sebenarnya, bagaimana gereja menopang juga program pemerintah, begitu, menghibahkan tanah untuk pendirian poliklinik. Kebetulan beliau saat beliau bupati dan kapan beliau bisa melakukan ini, itu sebenarnya. Hanya memang kita perlu mekanismenya supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini hibah dari gereja kepada negara. Itu intinya ya, kepada dari negara ke gereja, Bu. Harusnya begitu ya, dari negara ke gereja. Itu sebenarnya yang terbiasa. Dari negara ke gereja, ini dalam kerangka. Terima kasih. Nah, ini dari gereja. Baik, terima kasih Bu. Perlu ada mekanisme. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pendeta Medio Rafano Emin, disilakan. Terima kasih moderator Ibu Susana Iranova yang memberikan kesempatan. Saya melihat sangat luar biasa seminar pada malam hari ini. Kita bisa mendengar, mendapatkan gagasan yang luar biasa, baik untuk pelayanan di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Dan terkhusus lebih banyak berbicara tentang pelayanan pendidikan. Jadi pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan ini memang adalah hal yang sangat wajib dan menyatu dengan pekabaran Injil gereja sejak datangnya sending ke Pulau Kalimantan ini, bahwa kesehatan pelayanan pendidikan adalah menyatu dengan pemberitaan, yaitu kabar baik bagi keselamatan dunia ini. Dengan demikian bahwa satu keniscayaan bahwa lembaga pendidikan dan pelayanan pendidikan ini dilakukan revitalisasi sehingga mendapat satu lembaga yang nantinya akan menjadi tujuan para orang tua masyarakat kita untuk mendidik anak-anaknya. Dengan tentu apa yang disampaikan oleh para narasumber, penanggap, dan Bapak Ibu semua yang sangat baik, ide-ide cemerlang untuk kemajuan GKI ke depan. Dan pada kesempatan ini tentu momentum ini harus terus dikawal
oleh kita semua, resort dan juga oleh Bapak Ibu, khususnya para pemerhati dan pecinta GKE, sehingga sampai pada saatnya di Sinode Umum semuanya akan berjalan dengan baik dan terlebih dalam pelaksanaan berikutnya, sehingga orang-orang yang profesional akan menanganinya demi kemajuan pendidikan dan kesehatan di Gereja Kalimantan Pengelis ini. Dan kesempatan ini kami juga sangat menyampaikan penghargaan, apresiasi yang luar biasa bagi komunitas pemerhati dan pencinta GKE yang telah melaksanakan 2 kali webinar ini dan juga selanjutnya. Ini tentu demi kemajuan dan kejayaan Gereja Kalimantan Pengelis ini. Kami sungguh berterima kasih pada tokoh GKE Bapak Dr. Agustin Teras Narang yang aktif terus dalam kegiatan pemerhati GKE ini untuk seluruh kegiatan-kegiatan Gereja Kalimantan Pengelis. Terima kasih untuk semua yang hadir pada saat ini. Kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, tetap sehat, tetap semangat untuk seluruh kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam, terima kasih Pak Pendeta Medio. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pendeta Edi Liverda, MSI Theo. Disilahkan. Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Dr. Niko. Kita bersyukur kepada Tuhan yang membuat GKE ini kaya dalam sejarah, baik kaya dalam pengalaman dan juga tokoh-tokoh. Mari kita mengembalikan pendidikan kesehatan ini menjadi bisnis inti gereja yang sama nilainya dengan ibadah, yang sama nilainya dengan diakonia. Dari sana kita akan membangun trust, dari sana kita akan membangun model, dari sana kita akan membangun banyak hal, saya rasa ya, asal kita mau menggalinya dengan setia. Banyak tokoh-tokoh kita yang bisa dijadikan nilai atau simbol nilai yang saya katakan tadi, simbol nilai untuk kita mengelola pendidikan kita, mengelola kesehatan kita, menurunkan dari nilai filosofis itu, nilai filosofis dari para tokoh kita itu sampai kepada hal etis atau pragmatisnya. Bisa kita gali sebenarnya, dan banyak orang bisa menggalinya bersama-sama. Terima kasih koreksinya Pak Dubut, lingkarannya bisa ditambah Pak Dubut, mungkin lingkarannya kurang ya, tambahlah pemerintah di situ, mungkin juga kita bisa tambah. Intinya saya mau mengatakan pendidikan dan kesehatan ini dikelola secara partisipatif ya, dengan napas kolektif kolegial tadi ya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai model bergereja baru kita. Model bergereja baru kita yang semakin terbuka dan semua orang bisa terlibat di dalamnya. Terima kasih moderator dan juga para pembicara dan teman-teman penanggap serta peserta lainnya. Tuhan berkati. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pendeta Satria, STH. Disilahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Saya singkat saja. Yang pertama, saya senang dengan webinar ini. Dan yang kedua, kita semua sepakat bahwa pendidikan dan kesehatan ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian yang ketiga, kiranya ini, momentum ini boleh kita tindak lanjuti di kemudian hari. Saya kira demikian. Terima kasih. Sangat singkat, terima kasih Pendeta Satria. Selanjutnya sesi tanggapan dan kesimpulan akan ditutup oleh Bapak Dr. Agustin Teras Narang, SH. Disilahkan Pak. Oke, terima kasih Susan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam bagian terakhir ini. Pertama, tentu kita harus sepakat bahwa apa yang kita bicarakan ini tiada lain adalah sebagai suatu amunisi bagi saudara-saudara kita yang nanti akan mengadakan sidang umum yang akan dilaksanakan nanti di sinode umum yang akan dilaksanakan nanti di Kabupaten Gunung Mas. Dan ini tentunya juga adalah sebagai amunisi dari Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis ke depan. Itu pertama. Dan kemudian saya ingin tadi menyampaikan berkenaan dengan masalah yayasan, bahwa prinsip dari yayasan itu adalah nirlaba. Jadi dia non-profit. Sehingga pembina, pengawas, dan pengurus itu volunteer. Jadi dia adalah benar-benar orang volunteer, dan pengurus ada yang bisa memperoleh semacam honorarium, tapi itu hanya beberapa orang
yang memang betul-betul bekerja untuk kepengurusan. Kemudian ketiga, saya ingin ke depan ini agar masalah finansial dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis itu, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, kita mencoba agar itu bisa memperoleh dari APBN, dari anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan Majelis Resort tentunya nanti kita harapkan agar ini bisa memperoleh dari APBD provinsi dan juga mungkin APBD kabupaten kota. Tentu dengan kita harus melakukan sesuatu yang menyesuaikan nomenklatur, tadi juga disampaikan oleh Ibu Pendeta Simpun, yaitu agar nomenklatur kita harus sesuaikan sehingga tidak ketergantungan dengan keberadaan Majelis Sinode yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian yang berikutnya, saya melihat perlu ada semacam suatu legal audit. Kita harus melakukan semacam legal audit terhadap yayasan-yayasan yang menyangkut mengenai masalah pendidikan, yang menyangkut masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Harus agar kita lakukan legal audit, sehingga mendasarkan pada legal audit ini kita bisa tahu betul-betul bahwa dari segi legal standingnya, betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sekarang ini yayasan itu harus ada akte pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan juga harus memperoleh pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu perlu menjadi perhatian kita ke depan. Saya rasa itu, dan ini saya, Susan, saya suka ngutip nih pandangan-pandangan dari beberapa orang yang terkenal di dunia. Saya coba kutip dari Winston Churchill. Dia adalah Prime Minister dari Great Britain, itu tahun 1940-1945, dan kemudian dia periode keduanya 1951-1955. Beliau berkata begini, keberhasilan adalah merupakan kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Nah, saya memandang ini bahwa artinya ke depan dalam dunia pendidikan dan kesehatan, Gereja Kalimantan Evangelis tidak boleh kehilangan semangat. Jadi kita harus tetap semangat di dalam rangka untuk kita mengejar hasil yang ingin kita capai bersama. Terakhir, nah ini saya mau mengutip pandangan dari Heraklitus nih. Nah, Heraklitus pada masanya itu pernah berkata bahwa segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang tetap. Satu-satunya yang tetap itu hanyalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu diibaratkan sebagai sungai yang airnya mengalir. Kita tidak akan pernah menyentuh air yang sama pada sungai yang mengalir. Beliau dikenal dengan ucapan beliau, Pantarei kai uden mene. Saya ulangi, Pantarei kai uden mene. Saya rasa itu jadi sebagai bagian dari akhir dari kutipan-kutipan yang saya coba untuk sajikan. Dan paling akhir, Susan, bahwa apa yang kita sampaikan ini dari webinar pertama, kemudian webinar kedua ini nanti akan disiapkan oleh teman-teman proceedingnya, dan kemudian nanti juga terakhir webinar terakhir yang berbicara berkenaan dengan ekonomi, keuangan, dan juga lingkungan hidup, itu juga akan kita buat proceedingnya, dan 3 proceeding ini oleh teman-teman komunitas pemerhati dan pecinta Gereja Kalimantan Evangelis akan disajikan kepada para peserta yang nanti ada di Gunung Mas. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini adalah sebagai salah satu untuk kita lebih memperkuat keberadaan dari Gereja Kalimantan Evangelis yang kita cintai bersama ini. Terima kasih, Susan. Terima kasih, Pak. Kita luar biasa mungkin. Belum sekarang kita belum jam 9 udah terakhir ya. Luar biasa.
Betul. Terima kasih Pak Teras Narang atas closing-nya. Ya. Khususan bisa saya minta usul. Kita berharap nanti di Gunung Mas, Pak Teras bisa diberikan kesempatan untuk berbicara gitu, membawa apa yang kita lakukan dan perubahan ini. Itu aja kita usulkan. Sehingga cara itu apa yang kita bicarakan ini Pak Teras bisa sampai gitu. Pak Prof Joni ini luar biasa. Nanti panitia nggak memperkenalkan, tidak mau memperkenankan Pak Prof. Pasti bisa. Kalau sampai tidak diperkenankan. Jadi paling tidak apa yang kita ini sudah terpilih gitu. Ya gitu Pak. Segalanya bisa diatur. Kita tidak ingin Pak Teras kehilangan momentum Pak. Kita ingin supaya ini momentum ini tidak hilang. Siap Prof. Banyak ide-ide cemerlang yang disampaikan oleh Pak Teras. Luar biasa. Betul. Hari ini semua luar biasa memang Pak. Kalau udah Mang Sangking ngomong udah selesai kita. GKE Harati, GKE Berigas. Baik. Sebelum saya mau menutup dulu ya Pak. Oke, terima kasih. Saya juga mengingatkan untuk mengisi link jika ada masukan, pemikiran, saran, dan sebagainya tidak sempat disampaikan, silahkan untuk mengisi link yang sudah diberikan oleh panitia di chat box, nanti pasti akan diakomodir. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan yang memberikan kita. Ya Pak. Sebelum tutup ada kata yang mesti kamu sebutin nanti. Apa itu Pak? Warga GKE Barigas dan warga GKE Harati. Oke, warga GKE Barigas, sama-sama ya Pak? Barigas, ya, warga GKE Harati ya Pak? Iya, betul. Oke, siap Pak. Oke, puji syukur atas segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Sungguh luar biasa warga GKE yang penuh dengan kecintaan dan juga pelayanan yang luar biasa. Kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan atas nama panitia saya juga mengucapkan terima kasih untuk keynote speaker kita Bapak Agustin Teras Narang SH, dan juga untuk narasumber kita Pendeta Paulus Ajung MTH dan Profesor Dr. Joni Bungai MPD serta Dr. Miko Lujen SPOG, dan juga dan sebagai penanggap Pendeta Dr. Kinurung Maleh, Pendeta Dr. Simpun F. Leon, dan Pendeta Medio Rafano Emin, dan Pendeta Edi Liverda MSI Tiel, dan Pendeta Satria STH, dan saya ketinggalan tadi ada MAP ya. Nama Bapak maaf ya Pak. Dan juga mengucapkan terima kasih untuk penanya umum yang tadi sudah berpartisipasi, juga untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa dan bagus, kemudian seluruh peserta yang juga sudah hadir pada saat ini dan berkontribusi dengan baik. Ini memberikan kita semangat seperti kata Pak Teras, semangat untuk perubahan yang lebih baik. Nanti kita akan ditutup doa oleh saudari kita Mardiana, tapi sebelumnya kita akan mengucapkan ini seperti apa ya Pak? Yel ya Pak, bukan ya? Ya, seperti itu untuk memberikan kita semangat semua. Menambah semangat. Oke. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Warga GKE Barigas. Warga GKE Harati. Sekali lagi. Warga GKE Barigas. Warga GKE Harati. GKE Harati. Saudari Mardiana. Susan. Silakan Pak. Mohon izin. Kita mau doa dulu Pak. Nanti setelah doa ya Pak. Oh ya, oke. Ya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepada Yang Maha Kudus ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama pada malam hari ini melalui webinar ini membicarakan begitu banyak hal untuk kemajuan dari GKE, khususnya di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Kami ucap syukur Tuhan karena Roh-Mu yang kudus menolong kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ada banyak ide-ide yang boleh dituangkan melalui webinar ini. Kami juga memohon dengan rendah hati ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus itu juga yang menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami dapat melakukannya, agar kami dapat menerapkannya, agar kami dapat mengaplikasikan dan setiap ide yang dibicarakan pada malam hari ini, agar sungguh Tuhan, perubahan boleh terjadi bagi GKE, karena
campur tangan-Mu, karena pekerjaan-Mu, karena kasih-Mu, karena kepedulian-Mu bagi gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan tolong kami agar sungguh-sungguh Tuhan mulai hasil webinar 1, 2, dan 3 nantinya kami dapat sungguh-sungguh menjalankan amanat agung di bumi Kalimantan ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi gereja Kalimantan Evangelis. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sangking. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kak, terima kasih. Pak Rudi mau bicara tadi? Pak Rudi. Pak Sangking. Oh dia ada Ronoi. Tadi saya lihat ada Pak Edison. Edison. Ya Pak Edison Buni, Ketua Resort dari Kuala Kurun. Jangan sampai dan nerima kita Pak ya. Ya, cuma usul untuk Pak Edison, ini kan banyak warga jemaat ini sangat antusias terhadap acaranya aku bisa membuat sidang sinode ini, ya. Apalagi kalau sudah pleno, Pak. Kalau bisa nanti, ya, kalau bisa disiarkan secara Zoom, Pak. Nah, jadi di Zoom, jadi warga jemaat kita ya kan bisa hadir juga, bisa berpartisipasi. Itu sebagai bagian dari juga apa yang digaungkan oleh Pak Teras selama ini, penyadartahuan. Waduh, hebat Adi Rudi gitu. Penyadartahuan buat jemaat kita, Pak. Jadi kan jangan juga jemaat kita ini apatis, taunya masalah gereja kita ini hanya buat pendeta dan pengurus-pengurusnya saja. Tapi jemaat kan hanya taunya mendengar firman. Nah, alangkah baiknya mulai dari sidang sinode ini penyadartahuan itu ya khususnya lewat Zoom seperti kata Pak Teras tadi itu bisa masuk dalam acaranya nanti Pak. Kira-kira demikian Pak Rudi. Ya, kira-kira demikian. Zoom dan YouTube bisa. Ya, betul Pak. Yuk. Nah, itu Bu Tria itu ahlinya juga itu. Live streaming. Tinggal live streaming. Live streaming. Usul nanti webinar tentang keuangan, aset dan lingkungan hidup itu moderatornya Fitria. Memang ahlinya. Jangan moderator, narasumber. Halo Pak Teras. Halo Dedi. Ya. Halo Bu. Halo Marli, nara kabar. Bahalap Pak Teras. Teman lah teman lah. Kabar. Bahalap ya deh Pak. Kumpul ke tuh, kembang samba Pak. Waduh. Keringat Pak. Kabe akan Pak Camat lah. Iya Pak, Yobi. Siap Yobi. Tapi akan keluarga atau Mas Hamba? Kabe Karigas akan Pak Camat lah. Iya Pak, terima kasih kerja nyampai Pak. Iya, makasih. Gereja Pak, dua gereja. Pak Segah, Pak Hendrik Segah, tolong diputar lagu Mars. Ela dia minyak tumbang lahang lah. Iya Pak, lo nanti mau berakhir juga. Oh, Ewen bertumbang sabar nyanyi Hilon. Oh, Ewen bertumbang sabar nyanyi Hilon Pak. Iya. Selamat malam Ibu Marli. Iya. Kue camat Bu Marli? Hah? Kue camat Oh, Pak Camat Jewu pas pembentukan gereja ya, TG2 gereja ditabiskan petak putih dan telok Pak. Ya. Ewe camat tuh Basamba Ewe. Pak Yobi. Terima kasih. Hebat Ita. Iya Pak. Terima kasih. Yuk, makasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Teras. Sehat selalu. Terima kasih panitia. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Sipet. Terima kasih Susan. Jim Brigas dari Jim. Jimmy Brigas kah? Brigas. Sip. Oh ya, Jimmy syukur Jimmy. Semakin aku setuju pendapat Rudi. Are sampai bakas tuh dia puji payah sidang sinode umum. Iya. Setuju aku deh. Aku tuh jangan perlu jalo lebih umur. Dia puji kita lo sinode umum. Rumah Pak. Tamai pesangking. Ya lah, betul. Kalau setuju pendapat. Live streaming YouTube Pak.